Shalom saudara. Wah, apa kabarnya hari ini? Wah, saya percaya kita semua merasakan sukacita hari ini. Amin. Karena kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita mau memberikan suatu persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Bolehkah saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, berikan salam kiri kanannya bahwa hari ini kita terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya melihat sukacita yang luar biasa, begitu antusias ya Bapak Ibu Saudara. Oke, sebentar kita akan mau mulai ibadah. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami datang kepada Engkau Tuhan untuk kami memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau adalah Allah yang memberikan kami suatu berkat yang luar biasa Tuhan. Engkau memberikan kami damai sejahtera. Engkau memberikan kami Tuhan pengertian-pengertian yang baru Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga mau Tuhan menyiapkan hati Tuhan untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan nanti Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang mau memuji Tuhan berkata, amin. Amin. Mari kita beri sorak-sorai buat Allah kita. Mari kita sambut Dia hari ini. Dialah Raja, Dialah Tuhan kita yang ajaib. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Mari kita memuji Dia, kita bertepuk tangan bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya, rahmat-Nya kekal selamanya. Haleluya, kasih-Nya setiap hari. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita tinggikan Dia. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Terima kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Terima kasih-Nya setiap hari Kau nyatakan kebaikan malas hidup kami Tuhan. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, kami katakan amin. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Yesus aja, Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus saja, Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Haleluya, kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Yesus kami ajaib, Yesusku ajaib. Nyatakan dengan iman kita, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, Yesus ajaib. Haleluya. Berubah kasih-Nya
bangkitkan dengan iman kita. Pujian kepada Tuhan kita yang luar biasa. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku, amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, kamu katakan yang berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Oh, ada mujizat, sebab Yesus ada. Kita percaya, amin. Iman kita berkata bahwa Dia adalah kekuatan kita. Mari hari ini kita tanggalkan beban kita, saudara. Kita memuji Dia hari ini. Come on. Kami naikkan suara kami, Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Yang percaya kamu angkat tanganmu, katakan amin. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada bersama dengan kami, Tuhan. Amin. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Oh, dunia takkan sanggup. Amin. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan. Kami percaya, Tuhan, kamu Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, amin. Sukacita semuanya. Wow. Kita yang percaya bahwa ada perlindungan daripada Tuhan, kita tak perlu khawatir, amin. Sukacita kami di dalam Engkau, Tuhan. Kekuatan kami bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Kaulah sukacita, berharapan. Sukacita kami bukan dari dunia, tapi bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, bersukacita. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita menyembah Dia. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Nyanyikan imanmu sekali lagi. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Setiap kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita. Kami merasakan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Sebab itu hari Bapak Saudara, apapun yang sedang kita alami, pergumulan kita, kelemahan-kelemahan kita, bahkan kegagalan kita, hari dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Hati kami seperti tanah yang kering, Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya kami andalkan dalam hidup kami. Kau hadir di sini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Benar Tuhan, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Oh, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh, oh, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Amin. Tidak dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus yang ku andalkan. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini seruan hati kami Tuhan. Tidak dapat kami hidup tanpa Engkau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku. Di dalam setiap badai dalam hidup kami, hanya Engkau satu-satunya yang ku percaya. Amin. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lagi yang ku andalkan selain Kau, Yesus Tuhan yang ku andalkan. Tiada yang lain selain Engkau, tiada yang lain yang ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Di dalam setiap lembah kekelaman kami, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku Tuhan. Aku percaya Kau selalu ada, Kau selalu setia, tak pernah tinggalkan. Oh, Kau memberi kemenangan. Yesus Tuhan, aku percaya. Mari sembah Dia, nyatakan imanmu, kau percaya padanya. Sembah Dia, dalam kekuatanmu, Dialah sumber hidup kita. Kami berserah, kami berseru kepadamu Yesus. Hanya kepadamu tiada yang lain. Hanya Engkau. Walaupun hari ini aku di sini, tapi ku percaya Engkau di sana. Ku percaya Tuhan, ku percaya Tuhan. Amin. Yes. Amin. Benar Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Di dalam setiap musim hidup kami, di dalam setiap badai hidup kami, kami telah melihat Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini pun Tuhan, ampuni kami kalau kami masih sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi hari kami tahu Tuhan, ada satu pribadi yang luar biasa yang bisa kami andalkan. Di dalam setiap hal dalam kehidupan kami, kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang luar biasa. Hari ini firman Tuhan berkata, Mazmur 138. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Pada hari aku berseru, Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Saat kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengar dan Dia memberi kekuatan buat hidup setiap kita. Hari berseru kepadanya, cari wajahnya. Hanya Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini. Kami berseru hanya kepadamu Yesus. Kau baik. Buat Allah yang luar biasa. Kaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku berdoa hanya kepadamu.
pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kami katakan Engkaulah Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batu kami, oh Engkau pertahanan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku. Amin. Kaulah perlindunganku. Kaulah pertahananku. Ini iman kami, ku percaya padamu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Segala pujian Engkau yang layak Tuhan. Yes, Kaulah kekuatan kami. Kami bersyukur dan hari kami naikkan pujian penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua yang terbaik. Di dalam nama Yesus kita menyembah Dia. Mari kita sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan. Pujian bagi Allah kita yang luar biasa. Kami mau menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami Abalov Taman Palem. Baik Bapak Ibu yang hadir bergabung secara onsite maupun yang secara online. Kami juga mau memberitahukan bahwa Abalov Palem adalah merupakan gereja sel di mana kita bertumbuh bersama di dalam komunitas sel. Maka dari itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang mau bertumbuh bersama di dalam komunitas sel, bisa menghubungi kami atau mendatangi booth welcomer setelah ibadah selesai nanti, terkhususnya bagi yang Bapak Ibu yang datang secara onsite. Tadi kita juga sudah menyaksikan video mengenai jam ibadah raya, bahwa jam ibadah sekarang ada 3 ibadah. Yang pertama ada ibadah umum 1 pada pukul 8 pagi, ibadah umum 2 pada pukul 10.30 dan ibadah umum 3 pada pukul 13 siang.
Dan di setiap ibadah umum disertai dengan ibadah anak kega. Dan juga untuk ibadah youth yang pertama itu pukul 10.30 dan youth yang kedua pada pukul 13 siang. Selanjutnya di minggu depan tanggal 3 November akan diadakan penjualan sembako bersubsidi dari GI 1000. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara pemegang kartu kartu pembeli sembako bisa membawa kartunya minggu depan dan melakukan pembelian di minggu depan. Open House Tunas Bangsa Citra akan dilaksanakan pada tanggal 23 November pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Bertempat di Citra Garden 3, Citra Garden 3 Extension, Blok A6 nomor 1. Bapak Ibu bisa juga scan atau foto barcode yang sudah tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu juga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Atau nanti setelah ibadah bisa mendatangi booth di depan ruang ibadah. Pada tanggal 24 November kita akan mengadakan donor darah. Adapun syarat ketentuannya itu adalah Bapak Ibu dapat juga terlihat di layar, bisa difoto, di screenshot. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar juga bisa mengunjungi booth yang ada di depan ruang ibadah. Jadi Bapak Ibu bisa setelah selesai ibadah, bagi yang mau bisa langsung ke booth. Untuk persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara, baik yang beribadah secara onsite maupun online, dapat mentransfer ke nomor nama dan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Dan khusus bagi yang onsite, bisa juga langsung memasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan lalu nanti ditaruh di kotak di depan ruang ibadah. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Minggu ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, suami dari Ibu Christine Aina Chandra dan dikaruniai 2 putra bernama Gabriel Jonathan dan Rafael Alvan Darmawan. Beliau juga bekerja sebagai trainer karakter dan kepemimpinan Certified Behavior Consultant, Leadership and Character Coach, serta melayani di kaum pria dan youth Abalov KTC. Mari boleh saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan dibawakan oleh Pak Supriyono. Tetap berdiri, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Harus 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat suaranya ya. Ini kalau kata komandan saya ini tepuk tangan ngadu ayam. Harus lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Wah. Ya. Baik, sambil berdiri kita mau berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, biar Tuhan kami percaya kuasa Allah, pimpinan Allah, anugerah Tuhan bekerja pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, maksud hatimu Tuhan, bukan sekedar tersampaikan, tapi biarlah kami boleh melakukannya dengan kemampuan, keberanian, pengurapan yang dari Allah, dari Maha Tinggi. Kami percaya Tuhan apa yang disampaikan di tengah keterbatasan hamba-Mu. Kami mau klaim bahwa kami punya Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga. Kami punya Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kemuliaan dan terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih kami mau siap mendengar sebagai seorang murid, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan untuk mendengar Tuhan dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Jangan duduk, kasih salaman dulu supaya saya ditemenin berdiri ya. Jangan salaman, jangan langsung salaman. Dipandang, dilihat yang terbaik dari wajahnya apa. Bilang, kalau kacamatanya bagus bilang gini, kacamata kamu bagus bro. Kasih satu pujian. Ya. Kasih satu pujian sama satu orang yang sudah dipuji boleh duduk. Ya silakan duduk. Ya ibadah 2 harus lebih semangat. Ya, ibadah 3 harus lebih semangat lagi. Ibadah 4 saya tidur. Ya, baik.
Karena ini temanya tema yang mudah dihafal, saya kalau buat tema yang gampang-gampang ya supaya diingat temanya. Biasanya kalau temanya ingat, isinya ingat ya. Kalau temanya aja lupa apalagi isinya. Ya. Oke, makanya tema pada pagi hari ini adalah, ini pagi atau siang ya? Tema pada siang hari ini pup. Langsung inget kan? Ya, PUB pup. Ya kenapa pup? Ini sebuah pekerjaan yang gak bisa ditunda-tunda, betul? Apapun yang sedang Anda lakukan, apapun yang Anda sedang kerjakan, kalau pup ini memanggil, ini menjadi satu prioritas. Nah, pup ini bicara tentang panggilan untuk bersaksi. Wah, jadi pup ini bukan yang di kamar mandi, bukan, tapi ini panggilan dari Tuhan ya. Ini panggilan untuk bersaksi ya. Baik, siap dengar firman Tuhan siang hari ini? Ikat pinggang karena ini saya agak sedikit cepat karena waktunya waktu motivator ini bukan waktu pengkhotbah. Kalau ya, baik. Mari kita buka ayatnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saya bacakan aja karena belum nongol. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan bilang karena itu tetapi kamu akan menerima kuasa untuk menjadi apa? Kamu akan terima kuasa untuk menjadi apa? Saksi, bukan sakti, tapi saksi. Beda ya. Kalau sakti itu ya bedalah ya kan. Ini saksi menyampaikan kabar berita baik. Jadi Tuhan beri kita kuasa, Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa supaya Injil Kerajaan Tuhan harus diberitakan. Harusnya berita Injil ini ada di mana-mana. Harusnya berita Injil ini harus menjadi prioritas di ibadah, di komsel, di persekutuan, di kompak, dimanapun kita berada. Harusnya ini menjadi prioritas seperti saudara ketika ingin pergi ke pub. Ya, apapun bisa Anda lakukan. Kenapa? Karena ada panggilan-panggilan di mana nanti saudara akan ada waktunya. Kita tidak bisa lagi menjawab panggilan ketika kita dalam kondisi yang lemah. Bilang mas sebelahnya, kamu masih sehat? Kalau masih sehat dengarkan ini baik-baik. Baik, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bunyinya begini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini saya sebut panggilan yang dari atas. Ini panggilan dari Allah Bapa sendiri. Tuhan yang berkata bahwa karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Kalau panggilan dari atas ini berupa amanat. Amanat ini seperti sebuah perkataan yang harus dituruti. Biasanya amanat ini turun dari otoritas yang paling tinggi. Otoritas yang paling tinggi nggak boleh dilawan, dilanggar. Dan perintahnya jelas. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan kemudian baptislah mereka, ajarlah mereka, segala sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan. Ini dari atas. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar panggilan ini? Pernah dengar panggilan ini? Untuk menjadi saksi? Ini adalah panggilan yang dari atas. Tapi ada juga panggilan yang munculnya dari dalam. Mari kita buka ayatnya. Enak nih kalau khotbah waktunya cepat. Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini keinginan doa Paulus, ini keinginan dari hati Paulus, keluar dari hati yang paling dalam. Hatinya penuh dengan keinginan dan hasrat untuk melakukan sesuatu. Apa yang ingin dilakukan, apa yang menjadi keinginannya? Supaya mereka diselamatkan. Saudara, ini bicara tentang panggilan dari dalam. Saudara pernah dengar ini, saudara, panggilan ini? Ketika saudara melihat orang di pinggir jalan, wah kasihan sekali ya.
rasanya ingin mengabarkan berita Injil Tuhan. Oh, kasihan sekali ya orang ini. Oh, orang ini perlu ditolong. Dari dalam hati saudara muncul panggilan-panggilan itu. Kapan itu muncul? Muncul ketika kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, biasanya keinginan-keinginan itu muncul. Keinginan untuk menjadi saksi, keinginan untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Saudara, ketika saya pertama kali bertobat dan ingin menjadi dan mengikut Tuhan, saudara, kesalahan saya adalah pindah dari SMP ke sekolah lebih lanjut, di mana tempat itu kalau ditanya, siapa di sini orang Kristen? Saya angkat tangan. Saya cari tangan yang lain yang terangkat. Enggak ada. Saya sekolah di Depok, yang penuh dengan orang-orang yang perlu diselamatkan. Saudara, mulai saya menginjil, enggak berani saudara. Tapi keinginan di dalam hati itu kuat karena saya baru pertama kali terima Tuhan Yesus dan baru pertama kali dipenuhi Roh Kudus. Saudara, lewat apa? Lewat kesaksian hidup saya. Ketika di sekolah itu rata-rata menyontek, saya pastikan saya tidak menyontek. Dan kalau ada yang minta contek, saya enggak kasih. Apakah dia marah? Enggak. Marahnya pas udah selesai ujian. Lagi ada ujian, ada guru yang ngeliat. Jadi gak marah. Marahnya marah, cuman gak bisa tereksplor. Ya. Dan ketika selesai ujian, ketika selesai ulangan, wah saya lagi makan bakwan. Tiba-tiba ada Bruce Lee. Wah loncat tinggi dan tendang saya. Wah gara-gara gak kasih contekan. Sombong lo, pelit banget sih, ya kan? Wah, tetap belajar mengasihi Tuhan. Saudara, membalas digantikan dengan perkataan-perkataan untuk memberkati. Wow, senang saudara. Dan kuasa Tuhan masih bekerja terus saudara. Ketika anak sekolah di Depok dulu tuh banyak sekali tawurannya. Kalau lagi tawuran mereka satu kelas tuh ada gurunya loh. Bisa lari naik tangga semua keluar kelas, serang. Wah kan. Saya kan bingung. Masa anak Tuhan berantem? Saya duduk di kursi ini sendiri nih beneran. Sama guru saya. Gurunya ngomong lagi, kamu gak ikut lari? Saya bilang, Bu, teman-teman juga ada yang bilang, ayo ikut Pri, ikut. Enggak. Kemenangan akan terlihat apabila kita berhasil merebut benteng musuh. Jadi saya harus jaga benteng. Supaya benteng kita tidak direbut. Pokoknya ada aja alasan orang yang takut berantem. Tapi setelah melihat itu, keinginan untuk menjadi saksi semakin tumbuh, saudara. Melihat orang-orang, melihat teman-teman yang belum terselamatkan, dari dalam hati ini muncul. Bagaimana saya bisa bersaksi. Ketemu tukang gorengan, saya injilin tukang gorengan, sampai dimarahin sama orang lain yang beli gorengan. Benar. Dek, kamu ngapain sih? Beritain apa? Orang yang jualan aja diem aja gak respon. Ngapain kamu? Iya juga sih. Tapi ya karena saya sering salah bersaksi saudara. Di rumah sakit kami doain orang-orang. Pak, Bapak butuh jembatan keselamatan. Dia bilang, saya gak butuh jembatan. Saya butuh sehat katanya. Salah lagi saya ngomong. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Saudara pernah ngedoain orang sakit? Di sebelahnya ada 5 orang yang sama-sama ngedoain. Yang didoain bukan nama yang sakit tapi nama sebelahnya. Itu saya. Misalnya yang sakit Iwan, yang besuk Budi. Saya doain, aku berdoa buat Budi Tuhan. Selesai amin, dia bilang, makasih ya Pri, lo doain gue terus dari tadi. Saking semangatnya lupa saudara. Itu muncul dari dalam saudara. Dari dalam. Yang ketiga, biar cepet. Waktunya cepet nih soalnya nih saudara. Kisah Rasul 16 ayat 9. Saya akan bacakan. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari
dan tolonglah kami. Saudara, ini panggilan yang dari luar. Pada waktu itu Paulus dan Silas sedang menginjil dari kota ke kota, dari daerah ke daerah. Ada kota yang dia mau masuk, Roh Kudus bilang, jangan masuk ke sana. Tapi Paulus bertanya lagi sama Tuhan. Dia bertanya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Wah, harus ke sini. Dia pergi ke sini. Dia taat sama Roh Kudus, saudara. Nah, minggu lalu kayak diajarkan tentang bagaimana dipimpin Roh Allah dalam komunitas. Benar ya? Saya aja tahu nggak datang. Nah, saudara, hari ini Paulus mengajarkan kita. Ketika dia keluar, dia pelayanan, dia penuh dengan Roh Kudus, dia diubahkan oleh Tuhan. Apa yang tadinya baik dianggap sampah, apa yang tadinya sampah menjadi sebuah prioritas, apa yang tadinya Paulus benci, sekarang dia mulai mengasihi. Saudara, ini perjalanan Paulus, saudara, sama Silas. Dan satu kali ketika dia di satu kota, ketika beristirahat malam hari, dia melihat sebuah penglihatan. Ada orang Makedonia teriak-teriak, mari menyeberanglah. Jadi perjalanannya bukan perjalanan yang dekat, menyeberanglah. Dan tolonglah kami. Ada teriakan, ada suara teriakan, ada suara tangisan. Untuk kotanya, untuk dirinya, untuk pribadinya ditolong. Saudara pernah gak dengar teriakan ini, saudara? Ketika ada orang tuamu mungkin, ini teriakan bisa dari orang-orang terdekat. Mungkin orang tuamu ada yang belum diselamatkan, dia sedang berteriak. Kita pernah mendengar teriakan itu, tapi mungkin hari-hari ini sudah hilang. Mungkin itu teriakan anak kita, tolonglah saya, selamatkanlah saya. Mungkin itu adikmu, saudaramu, mungkin itu kakakmu. Dan dia berteriak, mari datanglah kemari, menyeberanglah ke sini, tolonglah kami, tolonglah selamatkan kami. Itu ada teriakan dari luar. Bisa juga itu datang dari orang tuamu. Bisa juga datang dari asisten rumah tanggamu. Teriakan itu mungkin ada. Mungkin teriakan itu dari orang-orang di sekitarmu, tetanggamu, bisa juga dari negeri yang lain. Namun teriakan itu datang dari luar. Teriakan untuk minta diselamatkan. Dan inilah yang Tuhan mau. Kita untuk menjadi saksi. Dan teriakan-teriakan ini membutuhkan respon yang cepat. Seperti pup. Nggak bisa ditunda. Apapun juga yang menjadi kegiatanmu, apapun juga yang menjadi kesibukanmu, harus tanggalkan dulu demi sebuah teriakan panggilan yang sudah lama. Panggilan dari luar ini, teriakan dari luar ini sangat membutuhkan respon yang cepat, respon yang tepat, respon yang harus menggunakan pengorbanan segala macam, saudara. Satu kali saya disuruh melayani dari Jakarta ke Depok, melayani PSKD. Di Depok ada sekolah PSKD. Pri, kamu layani di sana? Siap, naik motor dari Jakarta ke Depok. Saudara mau tahu yang dilayani berapa puluh orang? Yang saya layani 3 orang. Dalam hati saya, kenapa enggak utus orang Cibubur, Cimanggis, kenapa enggak utus orang Depok, kenapa yang harus dari Cempaka Putih harus ke Depok, naik motor jauh-jauh cuma ketemu 3 orang. Tapi Tuhan bilang, kalau ada satu teriakan orang untuk minta diselamatkan, Tuhan akan tetap mati di kayu salib buat orang itu. Saudara, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, minta hatinya Allah. Hati Allah cuma satu. Jiwa-jiwa diselamatkan. Itu pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Itu pesan Tuhan ketika dia dibangkitkan. Itu pesan Tuhan. Itu adalah sebuah amanat agung. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka untuk melakukan seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, 3 panggilan ini harus kita jawab. Baik itu panggilan dari atas, baik itu panggilan dari dalam, dari hati nuranimu yang paling dalam ketika melihat orang lain yang butuh diselamatkan. Atau panggilan dari luar, berupa seruan, teriakan dari orang lain. Panggilan ini mungkin pernah kita dengar berkali-kali, tapi mungkin kita sudah lupakan. Di dalam teriakan itu mungkin ada keluarga dekatmu, ada keluarga besarmu. Teriakan itu mungkin lahir muncul dari orang-orang di sekitarmu, dari tetanggamu. Jangan sampai ada teriakan panggilan yang ketiga, yang keempat ini, yaitu teriakan atau panggilan dari bawah.
Saya akan bacakan ayatnya. Lukas 16 ayat 27 sampai 29. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saudara, ini cerita tentang orang yang kaya dan Lazarus yang sangat miskin. Lazarus satu kali datang ke rumah orang kaya itu, dia berharap ada makanan yang jatuh, yang sisa. Bahkan katanya anjing-anjing mendekati Lazarus untuk menjilati kotoran atau luka atau borok di tubuhnya. Yang jadi masalah, kedua orang yang berbeda ini akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Nah, jangan sampai kita nggak menjawab panggilan ini pasti akan saudara jawab. Panggilan untuk selama-lamanya. Saya ajak rekan saya namanya Michael Kihi. Dia melayani di full time di Abalos KTC. Dia jadwalnya padat, tapi tidak terjadwal. Jadwalnya melayani orang-orang yang pasti akan datang jadwalnya, tapi tidak terjadwal. Bingung kan saudara? Saya aja bingung. Dia melayani orang-orang yang meninggal. Punya jadwal orang meninggal? Ya, jadwalnya pasti satu hari ada, tapi enggak terjadwal. Dan semua orang pasti punya jadwal itu, dan kalau sekarang dia ditelepon, artinya tanda bahaya. Itu yang telepon mungkin baru orang-orang yang temannya punya jadwalnya datang. Tapi kalau Tuhan yang sudah panggil telepon Anda, hati-hati. Nah saudara, Lazarus dan orang kaya ini sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Namun ketika Lazarus dipanggil Tuhan, Alkitab berkata, malaikat-malaikat melayani dia dan menaruh di pangkuan Abraham. Lazarus dilayani dengan baik ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dan orang yang kaya ini juga dipanggil oleh Tuhan. Dia ditaruh di tempat yang paling bawah, makanya Alkitab bilang dia memandang ke atas dan dia melihat Lazarus sedang dilayani oleh malaikat dan di pangkuan Abraham. Dan orang kaya ini bilang begini, Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke air dan menaruh di lidah saya, karena saya menderita di tempat ini. Ini dasar orang kaya ya. Di neraka aja masih bisa nyuruh orang. Kerjanya suruh-suruh terus. Saudara, apa yang terjadi? Abraham bilang, di antara kamu dan kami ada jurang pemisah yang tidak dapat diseberangi. Di dunia kamu sudah merasakan apa yang baik, apa yang nikmat. Namun Lazarus menderita ketika di dunia. Sekarang saatnya dia disukakan. Apa yang dikatakan orang kaya? Kalau begitu, suruhlah dia ke rumah ayahku. Masih nyuruh juga. Suruhlah dia ke rumah ayahku. Karena di rumah ayahku masih ada 5 orang yang belum diselamatkan. Masih ada 5 orang yang belum mengalami ini. Jangan sampai dia mengalami seperti yang aku lakukan di tempat ini. Mengalami penderitaan dan rasa panas. Kira-kira begitu perkataannya. Bayangkan, udah di neraka aja masih coba nyuruh-nyuruh. Dia tahu, dia punya hati untuk ke-5 saudaranya. Tapi sayang, dia sudah terlambat. Sampai akhirnya, Pak Abraham bilang, mereka sudah baca kitab para nabi dan kebenaran. Kalau mereka nggak percaya, siapapun yang diutus, dia tidak akan tetap percaya. Lebih baik dia percaya kepada pemberitaan tentang Injil. Hari ini saudara, berita Injil memang untuk kita. Namun jangan sampai kita tidak percaya. Saudara, mulai dari Yerusalem. Mulai dari orang-orang terdekat kita. Keluarga kita. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau panggil kita.
teriakan-teriakan itu sudah datang. Teriakan dari Bapa di surga untuk kita pergi, beritakan firman Tuhan, untuk kita jadi saksi, untuk membaptis orang, mengajar orang. Ada teriakan dari dalam, berupa keinginan, berupa hasrat, seperti yang Paulus alami. Itu merubah segala sesuatunya dalam hidupnya. Ada teriakan dari luar, ada juga teriakan dari bawah. Saya berdoa 3 teriakan pertama ini, mari kita jawab bersama-sama. Karena Tuhan sangat membutuhkan anak-anaknya. Apakah kita berani? Oh, murid-murid Tuhan Yesus yang sama-sama Yesus saja takut. Makanya dia berdoa begini, Kisah Para Rasul 4, 29, 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Lihat, diancam saudara. Dan berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Lihat, murid-murid Tuhan Yesus yang menjadi prioritas adalah berita firman Tuhan diberitakan. Dan kalau sampai dia rasa takut, Tuhan berikan keberanian. Bukan supaya jadi sakti, tapi untuk memberitakan firman-Mu. Bukan jadi jago khotbah, bukan. Tapi lihat, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi memberitakan firman Tuhan. Bisa lewat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Bisa lewat kebaikan-kebaikan hati yang kita berikan. Bisa lewat keteladanan yang kita demonstrasikan setiap hari. Ada orang yang membutuhkan makan. Saya kadang-kadang kalau lagi khotbah suka dikasih nasi bungkus. Saya ambil. Kenapa? Di apartemen saya ada satpam yang butuh makanan itu. Itu kebaikan-kebaikan kecil yang bisa nama Yesus diberitakan. Amin, saudara. Dan murid-murid Tuhan Yesus takut memberitakan firman. Enggak setiap kita berani. Tapi setiap kita bisa menjadi teladan untuk menyampaikan berita kebenaran. Saudara, apa yang terjadi? Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus akan membuat saudara menjadi berani. Entah berani menyampaikan langsung, entah menjadi teladan, entah saudara berubah yang tadinya saudara tidak jadi teladan, saudara berani berubah demi sebuah firman yang harus diberitakan. Saudara, mulai dari Yerusalem, saya mulai belajar saudara. Ketika anak saya dibaptis, nah ini foto anak saya dibaptis. Nah mana nih? Nah, pada tanggal 1 Oktober 2002 anak saya dibaptis. Bapaknya yang baptis. Saudara, hanya ada 1 orang lagi yang belum diselamatkan di keluarga besar. Yaitu papa mertua saya. Kalau lagi acara cengbeng, dia pasti minta pergi ke Pontianak, ke Singkawang. Wah, setiap pulang bawa fotonya. Supri, nih lihat. Yang hidung ditusuk, kuping ditusuk, bibir ditusuk, pakai jarum. Ngeri sekali. Dan dia sangat kagum dengan hal-hal yang spektakuler seperti ini. Namun kita berdoa, anak-anaknya, menantunya berdoa buat papa kita ini bersama. Dan pada tanggal 15 Januari untuk pertama kalinya dia datang ke ibadah di Abalov Industri dengan bahasa dewa. Saya sebut bahasa dewa karena ini ibadah Mandarin. Bayangkan saya keturunan Jawa asli. Disuruh menjangkau papa mertua saya nggak pernah panggil papa mertua sih, papa saya. Ini untuk jemput dari Pulau Mas ke Bekasi, anterin ke industri, dari industri anterin pulang ke Bekasi, dan balik lagi saya pulang ke rumah. Itu mau ibadah lagi di KTC, udah habis ibadahnya. Udah tutup. Ya. Dan setiap ibadah saya menderita dengan lagu cepat. Kayaknya saya baru baca depan, dia udah sampai ujung teksnya. Akhirnya ya udah, saya nggak konsen dengan pujiannya, dengan nyanyinya, saya nggak konsen dengan itu. Saya konsen dengan papa saya. Dia harus dijangkau. Karena dia selama hidup hampir nggak pernah nangis. Bikin nangis orang sering. 2 waktu yang saya melihat dia meneteskan air mata. Pada waktu saya menikah, dia meneteskan air mata di situ. Dan pada waktu dia didoakan di rumah sakit.
dia meneteskan air mata. Saudara, dia dibimbing oleh welcomer yang cinta Tuhan, dan yang luar biasanya lagi, ketika udah ketemu welcomer, saya naik mobil sama dia, Supri, kamu kenal ibu itu sama timnya? Kenal, Pak. Itu Ibu Sakti katanya. Wih, keren. Dia lebih sakti dari guru papa katanya. Dalam hati saya, emang papa punya guru? Kapan bergurunya? Selama saya menikah sama anaknya gak pernah ngeliat dia lagi belajar sama gurunya. Jadi gimana? Wah, itu sakti. Makanya dia jadi rajin ibadah, saudara. Dan ketemu sama komunitasnya. Wah, udah. Saya mau dibilang jemaat yang gak setia, ninggalin ibadah. Gak apa-apa, yang penting ada jiwa yang diselamatkan. Saudara, dan setelah ibadah berapa minggu, pada tanggal 6 Februari malam, papa saya jatuh sakit. Saudara, papa saya jatuh sakit tanggal 6 Februarinya dulu ya, ini tanggal 7. 6 Februari malam saya antar ke rumah sakit otak nasional di Cawang. Dan jam 12 lebih dinyatakan boleh pulang. Saya antar pulang, besok paginya saya antar anak saya sekolah. Pas pulang, istri saya telepon, Cherry, papa sakit. Sakit apa lagi Cherry? Kami panggilnya Cherry, sama-sama Cherry. Kami keluarga Cherry. Ya. Itu bahasa sayang kami lah ya. Saudara mau ketemunya lagi makan duren, panggil duren suamimu boleh ya. Tapi bahasa sayang kami adalah Cherry ya. Jadi kami terkenal, gimana Mami Cherry ya kan, Papa Cherry ya. Tapi itu sebelum Cherry Bell ada loh, kami udah panggil Cherry. Jadi kami gak ikut-ikutan, dia yang ikut-ikutan kami. Saudara, 7 pagi saya ditelepon dan saya harus putar balik dari antar anak saya ke tempat papa saya. Mau tahu apa yang terjadi? Kaki papa saya udah kaku, tangan udah kaku, mulut udah gak bisa ngomong apa-apa. Kencing udah jadi satu sama tempat tidurnya semua. Mau angkat gak kuat, semua gak bisa saudara. Saya telepon gereja, mobil tapi sangat jauh tempatnya. Ada adik ipar saya, kita pakai ambulan RT aja. Wah, adanya di masjid ambulannya. Itu makanya ambulannya keren, dalamnya bukan oksigen, ban serep. Beneran, tuh ban serep tuh saudara. Mana nggak ada? Oh, ada di belakang. Nah, ban serep isinya. Nah, kan. Saudara, pagi kaku badannya, semua kaku. Enggak udah bisa ini. Welcomernya telepon saya. Bukan saya, keluarga kami. Ya, diangkat oleh kakak ipar saya. Boleh enggak saya telepon video call sama papa? Tapi papa belum bisa ngomong, ngedenger aja susah. Enggak apa-apa, nanti sore, jadi mereka berdoa saudara. Nanti sore saya akan telepon, call. Saudara mau tahu? Ketika sore video call, pagi tangannya kaku, semuanya kaku, dan sore hari itu dia bisa angkat tangan. Wah, coba foto berikutnya. Akhirnya ini 7 sore nih, padahal paginya kaku-kaku semua. Dan 7 sore ini papa saya di altar call terima Tuhan Yesus. Ini kalau videonya hidup pakai bahasa dewa nih. Ya bahasa kek ya. Dan akhirnya papa saya didoakan dan Tuhan tolong. Itu tanggal 7. Tanggal 9 papa saya udah bisa duduk. Saya beritahu, ini sakit stroke yang kesembuhannya paling cepat yang dialami papa saya. Ini stroke yang keempat atau kelima. Jadi udah langganan rumah sakit PON. Saudara, dia sudah bisa mulai duduk. Dan pada tanggal 11 Februari, dia dinyatakan boleh pulang. Ya, itu yang pakai topi kakak ipar saya, yang suka gantian nama saya, jemput papa, anterin papa, belakangnya istri saya. Jadi dinyatakan boleh pulang. Saudara mau tahu apa yang terjadi ketika di rumah sakit? Dia ngobrol sama saya, Supri, papa mau ke Pontianak, mau ke kampung halaman. Oh iya Pak, boleh.
Papa cepet sembuh. Nanti kita beliin tiket buat papa. Ya cuma seorang papa sama mama beliin tiket kan murah kan. Ya kan, ya udah kita bisa beliin. Tapi papa cepet sembuh, nanti kita jadwalin. Dia bilang begini terakhir. Tapi papa mau semua anak papa sama penantu ikut. Nah ini yang jadi masalah. Ini masalah berikutnya. Karena tiket Pontianak lumayan ya saudara. Dan akhirnya saya bilang sama istri saya, gimana nih? Saya tanya papa saya, sharing, konselingin. Pak, apa alasan papa mau ajak anak menantu ke Pontianak? Dia bilang begini, papa mau kasih tahu leluhur sama keluarga papa, bahwa papa sudah ikut Kristus. Ini yang bikin saya semangat nabung. Saya bilang sama Cherry, hunting tiket, cari tiket. Ini semuanya kita beliin, iya beliin. Pakai kartu kredit, bayar cicil. Oh itu emang yang saya bilang. Beli langsung, ini lebih dari 10 orang soalnya. Ya kan, akhirnya pas papa pulang, tanggal 11 Februari kita tahu udah bisa pulang, kita hunting tiket. Dan pada tanggal 24 Februari, kami sama-sama ke Pontianak dan Singkawang. Wah tuh segitu tuh dibeliin tiket. Nyicil. Nyicil aja menangin jiwa satu. Apalagi bayar cash. Saudara, di sana dia ketemu saudaranya. Nah ini ada foto ketemu adiknya. Ya, dia mengikrarkan dirinya bahwa dia sudah mengikut Kristus. Wah kita senang saudara. Dan saya kira cuma di situ aja di keluarga. Ternyata besoknya, yuk kita bilang sama leluhur. Nah ini nih yang permintaan dia nih. Ternyata saya diajak wisata saudara sama dia. Saya sebut namanya wisata kuburan. Dari kuburan satu ke kuburan lain, papa saya izin minta restu kalau dia sudah ikut Tuhan dan enggak ikut kepercayaannya lagi yang lama. Dan setiap selesai dari kuburan dia panggil saya, Supri sekarang kamu pimpin doa. Doa apa di kuburan? Yang orangnya sudah lama enggak ada, yang saya tidak terlalu kenal. Hikmat datang. Doakan saja nilai-nilai baik yang pernah mereka tanam. Jadi saya doakan itu. Ya, saya doakan bahwa leluhur sudah memberikan nilai-nilai yang baik. Yang akan diteruskan sama anak cucunya. Ini cucunya ikut satu orang soalnya. Saudara, itu yang kami lakukan. Dan ini foto satu lagi dari kuburan ke kuburan. Ya, di hari berikutnya itu kan bajunya beda tuh yang ini satu hari yang sama nih hari berikutnya. Saudara, kadang untuk ke kuburan itu papa saya harus naik motor, kitanya jalan kaki karena papa jalannya akan agak susah ya. Dan gak mudah saudara, tapi saya kayaknya bahagia aja saudara ngelihat sebuah keluarga, sebuah Yerusalem saudara mulai diselamatkan. Saudara, saya percaya ketika panggilan Tuhan pasti akan kasih kemampuan. Pasti saudara. Dan pada tanggal 2 April 2023, jadi baru setahun lebih saudara, papa saya dibaptis. Jadi saudara, saya percaya Tuhan gunakan sakit untuk menyatakan kemuliaan namanya. Saudara, saya akan kutip sebuah ayat dari Yohanes 11 ayat 3 sampai 4. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya yang sakit. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi gemuk. Enggak. Tuhan, dia yang kau kasihi diberkati. Enggak. Ayatnya bilang begini. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ternyata meskipun sakit, Tuhan sangat mengasihi kita.
sakit bisa digunakan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang besar. Dan di ayat berikutnya bilang, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudara, hari ini adakah keluarga kita yang sakit? Percayalah, nama Tuhan bisa dimuliakan lewatnya. Nama Tuhan bisa ditinggikan. Ayat terakhir, pesan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini janji Tuhan. Dia akan sertai kita sampai akhir zaman. Saudara aman bukan ketika gajimu besar. Saudara aman bukan ketika rumahmu mewah, mobilmu bagus. Tapi saudara akan aman ketika Tuhan yang adalah sumber dari segala sumber menyertai kehidupan kita. Mari tundukkan kepala kita, saudara. Hari ini ada sebuah panggilan. Saya nggak tahu yang paling kuat sama saudara panggilan yang datang dari mana. Bisa panggilan yang dari atas. Bisa panggilan yang dari dalam. Bisa panggilan dari luar. Jangan sampai terlambat, saudara. Atau di tempat ini ada saudara yang pernah dipanggil tetapi saudara tidak peduli. Hari ini kalau panggilan atas namamu terdengar kembali. Ayo ikutlah aku. Engkau yang belum terima Tuhan Yesus pada siang hari ini. Saudara mungkin sudah jadi orang Kristen lama. Tapi enggak pernah mengundang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Untuk masuk ke dalam hati kita. Untuk berkuasa atas hidup kita. Untuk memimpin hidup kita sehingga kita sering dipimpin oleh keinginan-keinginan kita. Kita selalu kalah dengan keinginan kita. Dan hari ini Tuhan ada di tempat ini. Kembali mengetuk hatimu. Dan kalau ada saudara yang ingin membuka pintu hatimu dan mau berkata, Tuhan, aku mengakui dosa-dosaku Tuhan. Dan pertolongan pengampunan itu ada dalam-Mu Tuhan. Aku mau membuka hatiku, aku mau mengundang Kau masuk ke dalam hatiku. Berapa banyak engkau yang mau melakukan ini? Engkau yang gak pernah undang dia masuk ke dalam hatimu. Dengar baik-baik. Saudara akan lihat mujizat Tuhan nyata terjadi di tengah hidupmu dan keluargamu. Asalkan Injil diberitakan, ada keberanian yang akan muncul, ada kebaikan yang akan terjadi. Dan kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau membuka hatiku pada siang hari ini untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tanganmu di dadamu. Ikuti saya berdoa. Saya nggak akan undang berdiri, saya nggak akan undang menaik ke depan karena ini urusan saudara dan Tuhan. Ikuti saja saya berdoa. Tuhan Yesus, siang hari ini, saya mendengar firman-Mu. Saya mau membuka hatiku, minta pertolongan-Mu untuk mengampuni segala dosaku. Aku mau buka hatiku untuk mengundang Kau masuk ke dalam hatiku. Berkuasalah Tuhan atas hidupku. Jadilah Tuhan dan Raja atas hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara yang sudah pernah terima Tuhan Yesus. Saudara kembali dipanggil. Baik itu dari atas, dari dalam atau dari luar. Saudara mau menjawab panggilan Tuhan. Saudara, di sana ada orang dekatmu, mungkin papa mamamu. Di sana ada orang yang sakit, keluarga yang sakit. Di sana ada orang yang membutuhkan kesembuhan. Di sana ada saudaramu yang belum kenal Dia. Dan saudara kembali dipanggil terbeban untuk melayani. Mungkin saudara tidak bersaksi secara perkataan. Tetapi saudaramu jadi teladan, ingin memperhatikan, ingin peduli kepada orang itu.
Mungkin selama ini saudara anggap dirimu tidak mampu. Yakinlah kalau saudara ingin memberitakan Injil lewat apapun caranya, tangan Tuhan yang akan memampukan hidupmu. Dan saudara berkata, Tuhan, aku mau memberitakan Injilmu. Baik atau tidak baik waktunya. Mari taruh tanganmu di dadamu. Mari kita nyanyikan satu buah lagu ini. Kiara labada shikara labada shikara. Oh, Jesus. Ku berikan hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini kami Bapa. Kami yang sudah lupa akan panggilan kami. Ya, ya. Di setiap waktu. Ya. Jawab kembali panggilan. Ku berikan hatiku. Di sana ada orang yang berteriak minta tolong. Mungkin itu teriakan dari papamu, teriakan dari mamamu, teriakan dari anak-anakmu, teriakan dari asisten rumah tanggamu, teriakan dari keluarga besarmu. Jawab panggilan ini, jawab panggilan ini. Ku berikan hatiku. Ya, jawab panggilan ini. Jangan sampai terlambat. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kami berdoa Tuhan, taruh satu nama di dalam hidupmu. Bawa siang hari ini kepada Bapa nama itu. Siapapun orang itu. Mungkin orang itu pernah menyakiti hatimu. Tapi ketika Tuhan memberikan sebuah komunikasi, singgungan demi singgungan, ada jalan yang dibuat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Injil. Mulai mendengar. Saya percaya saudara pernah mendengar panggilan yang dari atas. Mari bangun kembali panggilan itu. Ingatkan kembali panggilan itu. Saudara mungkin mendengar panggilan dari dalam, keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan hati. Untuk melakukan keteladanan-keteladanan agar berita Injil Kristus diberitakan. Mungkin saudara sudah mendengar teriakan-teriakan dari luar yang butuh pertolongan. Mari jawab panggilan itu. Katakan, ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Sertai dengan kuasa-Mu. Sertai dengan mujizat-Mu Tuhan. Sertai Tuhan. Agar nama Tuhan dimuliakan. Bahkan sampai sakit sekalipun Tuhan bisa gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita, kami naikkan pujian ini dengan dari sumber dari hati kita yang dalam. Di setiap waktu. Amin, haleluya. Nyatanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan padaku. Beri kemuliaan bagi nama Dia. Yang lebih keras lagi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwasannya Engkau adalah Allah kami dan Raja kami. Kami memuliakan dan membesarkan akan nama kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang Engkau telah ingatkan kami kembali sebagai orang-orang pilihan-Mu, sebagai anak-anak kekasih-Mu Tuhan, untuk kami boleh berani bersaksi apa yang telah kami alami bersama dengan Engkau
Apa yang telah kami pelajari bersama dengan Engkau. Apa yang kami alami perubahan dalam setiap hidup kami. Untuk kami boleh menjangkau orang-orang yang belum mengenal kepada Engkau. Orang-orang yang kami kasihi. Mungkin keluarga inti kami. Mungkin keluarga besar kami. Mungkin sahabat-sahabat kami yang belum mengenal kepada Engkau Tuhan. Taruh nama-nama itu Tuhan di dalam hati kami Tuhan, untuk kami bawa dalam doa Tuhan, dan untuk kami boleh melangkah dengan iman bersama dengan Engkau Yesus, bersama dengan Engkau Roh Kudus, untuk menuntun mereka yang belum mengenal kepada Engkau, untuk mereka boleh percaya kepada Engkau dan nama Allah dipermuliakan Bapa. Terima kasih Yesus Kristus atas anugerah-Mu yang besar yang Engkau telah nyatakan bagi kami semua Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, anak-anak yang setia kepada Engkau, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat anak yang taat kepada Engkau Tuhan akan melimpah atas seluruh kehidupan kami, baik secara jasmani pun secara rohani Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami mengangkat persembahan kami. Di dalam perpuluhan dan persembahan kami ini Tuhan, kami percaya Allah memberkati persembahan ini dan perpuluhan ini Tuhan. Baik yang memberi dengan sukacita maupun dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Kami percaya Engkau telah memberkati dalam setiap usaha kami. Kami percaya Engkau telah memberkati setiap rumah tangga kami dan keluarga kami. Dan anak-anak kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan ini Tuhan, kami menaruh di dalam gereja kami Tuhan, di alam ini Tuhan. Dan nama Allah dipermuliakan dari setiap kegiatan, aktivitas dan mengelola keuangan di tempat ini. Engkau akan memberikan hikmat yang datang daripada Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Supriyono Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan, Engkau berikan hikmat yang datang daripada Engkau di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati setiap buah tangannya dikerjakannya Tuhan, yang mendatangkan keberhasilan dan bukan kegagalan Tuhan. Biar setiap langkah-langkah dalam melayani Tuhan, terang Allah menyinari seluruh kehidupannya Bapa. Engkau memberkati anak dan istrinya Tuhan, Engkau memberkati seluruh keluarga besarnya Tuhan, dan juga Engkau memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu percaya kau berkat itu datangnya dari Tuhan. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang Tuhan nyatakan pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Setiap yang menerima berkat berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.